simulasi penggunaan Google Classroom secara singkat. Yang pertama masuk ke laman Google Classroom seperti yang nampak terlihat di layar. Oke, tahapan berikutnya kita mengisi atau meng-create kelas. Di sisi kanan atas ada pilihan create class. Oke. Diisi pertama nama kelas, misal pengantar manajemen. Section S1 manajemen. Subjek regular. Karena kalau di prodi manajemen bisa regular, bisa ekstensi. Room sesuaikan saja dengan absence. Misalnya GB 102. Oke. Create. Maka akan muncullah kelas yang kita buat, kelas pengantar manajemen. Oke. Oke. Nah, saat ini berarti kita sudah punya kelas pengantar manajemen. Nah, di kiri ada kelas kode. Inilah yang akan kita share atau berikan kepada komting dan kelas untuk mereka bisa join di kelas ini. Sebelumnya mereka juga harus install dulu Google Classroom. Jadi kalau ini kodenya 5AW6BJU seperti yang di sebelah kiri. Oke. Sekarang kita sudah punya kelas pengantar manajemen di Classroom. Apa yang bisa dilakukan? Kita mulai dari laman pertama ini, stream, atau kalau biasa di sosial media seperti Facebook dan lain, ini home kira-kira. Kita bisa sharing apapun. Misal kita contohkan pertama adalah sharing class adalah file tutorial pelajaran pengantar manajemen. Kita masukkan filenya. Oke, kita masukkan filenya, upload seperti biasa. Kalau upload ini PowerPoint, kemudian kita isi deskripsinya, bahan bab 1. Oke, kemudian kita post. Nah, sudah terposting. Sebagai terposting, mahasiswa yang join di kelas ini akan bisa melihat. Kemudian kita kasih komen di bawahnya untuk menjelaskan. Biasanya kalau saya pribadi saya buat mohon di review dan dibaca selama 30 menit. Oke. Maka bahan ini akan sampai ke mahasiswa dan kemudian kita bisa melanjutkan berikutnya apa yang mau didapatkan feedback dari materi yang diberikan. Balik lagi ke atas ada button classwork. Oke. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan di classwork. Kita klik dulu create. Bisa assignment, bisa quiz, bisa question, atau material ini mungkin biasanya case, kasus. Kita coba yang pertama assignment. Oke. Title misalnya bab 1, berarti kita bercerita title bab 1, kemudian instruction-nya paparkan
bagaimana lingkungan organisasi manajemen. Oke. Kemudian langsung kita buat poinnya. Poin ungrade, karena ini bukan tugas tapi feedback. Kalau mengharapkan feedback lain nanti kalau dianggap ini tugas yang terstruktur. Due time-nya ini seperti pembahasan kita di grup, mau kita buat kapan? Selama proses kuliah, jadwal kuliah konvensional, atau dikasih waktu sampai 24 jam. Misal kita pakai waktunya sekarang tanggal 17, tetap di tanggal 17 Maret. Time-nya kalau anggap asumsi yang masuk sekarang 12.30, maka kita buat 13.30. Oke, kemudian topik bisa dikosongin, bisa diisi, karena juga sudah ada di instruction dan title. Kita langsung assign. Oke, maka sudah masuk di assignment dan otomatis itu dilihat oleh mahasiswa di kelas. Nah, ini seperti yang ada di kursor, nanti akan kelihatan terkirim assign itu ke jumlah mahasiswa yang join di kelas ini. Anggap ada 40 mahasiswa, maka nanti akan tertulis di situ angka 40. Setelah ini akan kita contohkan kelas yang lain. Turn in nantinya menunjukkan berapa mahasiswa yang sudah mengirimkan atau merespon assignment ini. Jadi kalau ada 40 mahasiswa, harusnya turn in-nya juga 40 mahasiswa. Mungkin untuk contohnya bisa kita lihat dulu, kita lompat dulu ke contoh kelas yang sudah ada sebelumnya. Oke. Seperti ini. Ada 44 mahasiswa yang sudah assign, artinya sudah menerima soal ujian ini, dan 3 orang yang menjawab dan merespon balik, mengirimkan jawaban tersebut. Jadi akan keluar tampilan seperti ini. Juga kita bisa lihat view assignment. Oke, sini akan kelihatan mahasiswa mana yang sudah turn in atau mengirimkan. Maka seketika juga kita bisa buka untuk bisa mengisi nilai di sisi kiri. Oke. Oke, seperti itu kira-kira gambarannya. Ini sekali lagi langsung kelihatan nama mahasiswa yang sudah turn in. Nanti bisa diperiksa satu-satu, kemudian diberikan nilai seperti di sisi sebelah kiri. Oke, kita kembali lagi ke kelas yang baru di-create tadi. Ini untuk classwork, assignment. Ada pilihan lain juga selain assignment ini, quiz. Oke. Quiz ini kita namain dulu. Quiz pengantar manajemen. Ini
Instruksinya mengerjakan soal 20 soal pilihan berganda. Pilihan berganda 20 soal. Oke. Mulai create. Kita bisa di sini memulai membuat pertanyaan. Kita contohkan aja satu pertanyaan. Sebutkan dasar manajemen file. File. Kemudian kita bisa pilih mau paragraf, artinya jawabannya sifatnya narasi atau multiple choice. Karena tadi instruksi multiple choice, maka kita pilih multiple choice. Oke, kemudian kita kasih jawaban pilihan gandanya, pilihan bergandanya. A, esprit de corps. Esprit de corps. B, esprit non corps. Oke, kemudian kita buat pilihannya 2 saja dulu biar singkat. Kemudian kita isi answer key-nya atau jawabannya. Esprit de corps. Oke. Poinnya karena tadi 20 soal dan maksimal 100, maka satu soal nilainya 5. Sehingga nanti 20 soal benar semua jadi 100. Tapi ini balik lagi, formulasi nilai seperti apa, masing-masing Bapak Ibu dosen bisa memformulasikan nilai sendiri. Yang pasti maksimal 100, nanti disesuaikan dengan banyak soal. Oke, dan kita langsung require. Anggap soalnya udah 20 ya, ini kita contohin 1 saja. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya kita send. Dan itu akan tersimpan di Google Drive. Oke, kita buat dulu namanya quiz management. Terserah, nama tergantung Bapak Ibu menggunakan nama apa. Oke. Dan kita balik lagi tadi ke Maswork. Kemudian kita add Google Drive. Kita pilih yang udah kita send ke Google Drive tadi, quiz management. Kita add, maka akan muncul di situ dan otomatis akan masuk ke mahasiswa, all students seperti itu. Sekarang poinnya 100, kemudian kita buat lagi seperti tadi yang assignment juga, due date-nya kapan. Asumsi yang kedua, kita pakai opsi kedua, due date-nya tomorrow jam 11.59, artinya besok hari, sampai batas esok hari. Kemudian kita assign. Oke, maka akan keluar kuis dan mahasiswa akan bisa kuis, dan kemudian nanti juga akan lihat seperti yang tadi, assign-nya berapa orang, kemudian yang respon turn in berapa orang. Kembali lagi seperti ini, nanti akan terlihat seperti ini. Oke, kemudian kita balik lagi ke kelas pengantar manajemen tadi. Frame sudah, classwork, kemudian people. Nah, di sini sebenarnya kalau mahasiswa sudah join akan langsung kelihatan siapa nama-nama mahasiswa tersebut. Akan kelihatan nama mahasiswa seperti di sini. Nah, seperti kelas ini ada nama-nama mahasiswanya jelas. Ini akan tahu siapa yang belum masuk dan sudah masuk di classroom ini.
Kemudian yang terakhir ada button pilihan grades. Grades ini akan menunjukkan akumulasi dari nilai-nilai classwork yang dilakukan sepanjang classroom berjalan. 2 pertemuan kah, 3 pertemuan, atau 1 semester. Contohnya seperti ini. Oke, akan lihat seperti ini. Nanti akan ada nama mahasiswa, kemudian nilai akumulasi dari semua nilai yang ada. Baik, demikian cara singkat penggunaan classroom yang simple dan ringan. Yang kita tampilkan adalah pola konvensional yang diaplikasikan dari sistem daring, yaitu tutorial, artinya memberikan materi. Kemudian untuk memastikan bahwa mereka membaca materinya, maka kita berikan feedback, meminta feedback untuk assignment atau tadi quiz assignment. Dan kemudian mereka respon, mengirimkan kembali ke kita, dan kita membaca apa yang menjadi pemahaman mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan sedikit mengenai penggunaan platform Google Classroom. Terima kasih.